Ini kayaknya bunganya bagus ya, taruh di sini kali ya. Bagus Bunga ya? itu tergantung berapa persen dulu. Kalau deposito bisa di akhir tahun. Cuma bunga bang, Oh, sorry. ini loh bunga yang ini. Iya, di situ taruh aja sini ya, tengah-tengah. bagus ya. Ini kayaknya kursi mesti digeser deh, Klar. Iya kita harus beres-beres. Ini kayak mesti digeser sampai Tamrin nih. Atau Sudirman lah paling enggak. ke Pluit dong. Oh, ke Pluit, jauh banget tuh ini ya. Udah, digeser dulu tuh Yang ini. sofanya. Aduh. Kenapa? Aduh. Tadi pas Kenapa? mau geser sakit kayaknya saraf kejepit deh nih deh. Apanya yang kejepit? Kejepit situasi. Enggak dong. Ini sarafnya kejepit kayaknya. Aduh. Tadi kayak ada titit gitunya, ada suaranya. Titik gitu ya? Iya. Atau mungkin ototnya kali. Nggak tahu lah, pokoknya mendadak sakit ini kan saraf kejepit. Saya pernah dulu kayak begini. Terus dulu diapain? pernah kayak gini, datang ke tukang urut, ya kan? Katanya saraf kejepit nih Pak, gitu. Kok bisa tahu ya? Iya, saraf kan kejepit emang bisa ngeliat? tangannya ada X-ray-nya. Dia bisa ngelihat misalnya dalam. Hebat kali ya. Iya. Aduh, ini sakit banget. Gimana ya caranya ya? memang harus hati-hati dan harus ditangani sih. Ini takut banget nanti kamu nggak bisa jalan loh. Seriusan sampai segitunya? Bisa lah. Oh iya. Emang nggak bisa? Ya nggak tahu, makanya. Ini kan duduk, nggak mungkin bisa jalan kan? Oh iya, gimana caranya bisa ngesot itu nggak mungkin. Ya udah, kebetulan banget nih hari ini kita mau bahas soal saraf kejepit itu. Oh kebetulan sekali kalau begitu. loh, Iya kok udah kan, bisa bangun? kan pura-pura doang barusannya. Yuk kita Oke, kalau gitu kita buka nih dulu deh. acara hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Clara, tentunya di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pinggang saya mendadak sembuh karena Luar hari ini biasa. kita mau ngebahas soal sakit pinggang. Saraf ya. kejepit ya. Ya, lebih tepatnya saraf kejepit. Jadi gini loh, banyak orang yang sakit pinggang, dikit-dikit bilangnya saraf kejepit. Betul. Apakah Padahal belum tentu. betul? Belum. Siapa tahu memang bukan sarafnya yang kejepit. Iya, tapi yang lain ya. Nggak tahu, saya nggak kepikiran. Keuangannya mungkin kejepit. Mungkin saja ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa tahu, oh ini saraf kejepit atau ini yang lain. Mungkin Betul. cuma ototnya atau yang lain yang kita mungkin nggak tahu gitu apa kan. Makanya ada dua tamu yang keren sekali. Siapa aja, Clara? Yang pertama narasumber kita ada Dr. Margareta Sylvia Yolanda SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Yes. Dan yang kedua ada Dr. Desi Erika SPKFR, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Soalnya nih kalau misalnya di klinik gitu ya atau di rumah sakit, seringkali orang-orang yang misalnya sakit pinggang itu kemudian bisa sampai harus dioperasi misalnya gitu kan. Misalnya harus sampai operasi. betul. Dan ujung-ujungnya kalau habis operasi kan nggak mungkin langsung main bola lagi dong. Betul. Nah pasti kan dia belum tentu bisa main bola kan. Ya, harus direhab dulu. Main basket dulu mungkin? Oh enggak. Harus Main pingpong dulu kayaknya. Iya ya. boleh. Harus rehabilitasi dulu. Makanya kenapa kita akan ngobrol sama dua tamu tadi gitu. Aduh, jadi makin penasaran ya. Dan tentunya untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya nih Ya. seputar tema kita tentang saraf kejepit hari ini, boleh langsung mengirimkan pertanyaannya ke Instagramnya @halodoktertvri. Karena pada Yes. segmen terakhir kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Iya, itu akan terjawab di segmen kelima tadi ya. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena saat itu. Asik. Di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Asik. Jadi ngomongin ada yang kejepit tapi bukan situasi. Bukan ya kan? situasi juga. Ada juga kejepit tapi bukan keuangan. Bukan ya kan? keuangan, bukan nasib yang terjepit juga, tapi ngomongin saraf yang terjepit. Betul Nah tadi, sekali. apakah semua sakit pinggang itu adalah sebuah saraf yang terjepit atau jangan-jangan tadi mungkin ototnya Bisa atau juga penyakit tulangnya? ginjal loh. Oh iya, atau Iya juga kan, bisa jangan penyakit ginjal. ginjal. Bisa macam-macam. Makanya kita akan ngobrol sama ahli yang pertama nih, ada Dr. Margareta Sylvia Yolanda, spesialis ortopedi dan traumatologi. Udah kayak Cinta Laura gitu. Kenapa kita harus international? Halo Hati-hati dokter, dok. hati-hati Iya. dokter. Halo, Dokter Selamat Dika. Halo datang. Dokter Margaret, silakan dok. Silakan duduk Terima dokter. kasih. Gimana kabarnya, sehat ya dok? Sehat. Dok, panggilan Dokter Margareta apa Dokter Sylvie sih dok? Dokter Silvi, dok. Dokter Sylvie. ya Sylvie kan. Nah, Gak mungkin SPOT kan yang nah, dipanggil? atau Dokter Yola, ya bisa juga sebenarnya sih, kenapa juga, enggak? bener. Semaunya aja. Oke, Semaunya aja. baiklah, Dokter Indah. Kan semaunya, saya mau manggil Dokter Indah. Mawar. Oh, Dokter Mawar. Oke, Dokter Nur Laili. Ini banyak semua nama disebutin. Dokter Sylvie. Sylvie. Iya. Dok, pasien-pasien yang datang ke dokter dengan Iya, Dok. keluhan saraf kejepit banyak.
Sangat banyak, kalau saya bilang sangat banyak ya, cukup banyak ya. Oke. Dengan berbagai macam keluhannya sebenarnya, bukan langsung ngomong dok saraf saya kejepit, enggak juga. Kadang datangnya itu dengan dok pinggang saya sakit, atau dok kok kaki saya mulai kesemutan, kebas, kesetrum, atau dok saya memang habis ada cedera pada punggung bawah, kemudian ya itu mulai timbul keluhan nyeri punggung bawah dan saraf kejepitnya gitu dok. Nah, kalau datang langsung dok saya saraf kejepit berarti udah dokter tahu kapan datang ke saya obatin sendiri sono kan nggak mungkin. Tapi gini dok, kalau tadi bicara saraf kejepit, apakah paling banyak itu adalah sakit pinggang gejalanya? Gejala yang paling banyak ya, gejala paling banyak memang sakit pada punggung ya. Oh punggung. Punggung. Kalau ngomong saraf kejepit kan kita ya dari leher sampai dengan tulang ekor itu kan juga kita ada saraf di tulang belakang kita. Gejalanya variasi, biasanya sih pasien ya bisa datang dengan memang nyeri pada punggung atau rasa pegal-pegal pada punggung. Pegal-pegal doang bisa ya? Betul, pegal-pegal juga kadang-kadang bisa diartikan pasien sebagai saraf kejepit. Padahal sebenarnya nggak semua rasa nyeri pada punggung ataupun pegal pada punggung itu adalah suatu bentuk saraf kejepit. Tapi jadi penasaran ini saraf yang sebelah mana sih yang kejepit sampai-sampai ada orang nggak bisa jalan ya dok ya kalau udah sarafnya kejepit itu gitu dia. kan. Jadi mungkin dokter ada yang mau disampaikan lewat slide-nya dok? Oke, hari ini saya akan membawakan sedikit ya tentang nyeri punggung bawah, tips dan trik penanganannya. Oke, jadi apa sih itu nyeri punggung bawah? Nyeri punggung bawah itu merupakan semua sensasi yang kita rasakan serta apapun itu bentuk perasaan yang kita utarakan kepada dokternya apabila kita sudah mengalami suatu keluhan pada daerah pinggang yang di bawah tulang rusuk. Itu namanya nyeri punggung bawah. Pengalamannya tuh bisa universal, bisa nyeri, bisa rasa kebas kesetrum kesemutan, bisa rasa pegal, tergantung pada organ apa yang terkena pada saat itu. Kemudian bisa membaik dengan sendirinya, bisa. Ada juga yang perlu treatment lebih lanjut apabila memang tidak bisa membaik dengan sendirinya. Kemudian kenapa sih saya bawakan ini, kenapa saya bahas ini? Karena memang nyeri punggung bawah itu merupakan nyeri yang paling banyak terjadi secara predileksinya, ya. Dibandingkan nyeri di daerah leher, dibandingkan di daerah dada, tulang dada, tulang punggung atas, ya. Nyeri pada tulang punggung bawah tuh paling banyak. Kenapa? Karena mobilitasnya tinggi. Oh, ya, banyak bergerak maksudnya. Betul, seperti tadi ya dokter Dika ya waktu dorong kursi gitu ya. Kemudian juga gerakan-gerakan yang ketika mengambil sesuatu barang dari bawah, kita langsung membungkuk, itu bisa juga terjadi keluhan seperti ini, yaitu nyeri pada punggung bawahnya. Ya, predileksinya tinggi memang. Terus memang pada negara maju itu prevalensinya juga cukup tinggi, bisa 70-80%. Memang tergantung pada jenis pekerjaan, aktivitas dan produktivitas sehari-hari. Ya, 90% ini akan sembuh spontan 2-6 minggu. Namun biasanya pasien datang lagi karena cenderung berulang. Kemudian 80% itu bisa sampai pasien ya datang membutuhkan suatu tindakan, misalnya rehabilitasi medik atau non operatif lah ya. Kemudian bisa juga sembuh dalam 6-12 minggu, itu membaik dengan total tanpa keluhan. Dan 1-2% memang membutuhkan suatu evaluasi untuk tindakan pembedahan. Oke dok, maaf sebentar. Berarti ini yang 90% sembuh spontan 2-6 minggu itu untuk nyeri pinggang ya? Kita nggak bicara spesifik saraf kejepit. Betul dok, ya gitu. Ini secara ya keluhannya hanya nyeri pinggang saja. Betul. Nah, kemudian ini adalah beberapa faktor resiko yang terjadi seiring dengan pekerjaan kita sehari-hari gitu kan, yang mencetuskan nyeri pinggang bawah ya. Yang pertama ya justru karena duduk di kantor, duduk terlalu lama, betul, tanpa stretching, tanpa perubahan posisi, bisa lebih dari 2 jam depan komputer gitu kan. Atau bisa juga memang yang kerja sehari-harinya adalah kerja berat ya seperti buruh, harus mengangkat benda-benda berat gitu kan ya. Juga faktor resikonya cukup tinggi terutama pada usia yang lebih lanjut. Artinya kalau gitu kurang gerak sakit pinggang, kebanyakan gerak juga sakit pinggang. Betul. Jadi hati-hati dengan yang namanya overload dan overuse karena ini dua-duanya merupakan salah satu pemicu untuk terjadinya nyeri pinggang. Ya postur sehari-hari kita gitu, apakah kita rajin untuk melihat depan cermin postur kita yang terbaik seperti apa? Postur duduk pun seperti itu ya dok ya, langsung tegap semuanya. ya dan kemudian secara
anatomik dan postur sendiri pun kelihatan nih suka olahraga. Yang satu nih kelihatannya pemalas ya. Oke, terus kemudian apa sih gejala-gejalanya? Kalau misalnya kita bahas satu persatu ya, tergantung pada penyebab nyerinya. Yang pertama adalah kalau misalnya nyerinya karena otot. Biasanya nyerinya terlokalisir di satu tempat, dia tidak nyerinya nggak menjalar gitu. Kemudian rasanya itu seperti tumpul, kayak pegel, kemeng-kemeng gitu, nggak rasa panas, terbakar atau rasa yang cukup tajam. Itu biasanya terjadinya karena cedera otot. Otot seringnya ya. Betul, kecuali memang ada riwayat seperti putus ototnya akibat aktivitas berat. Biasanya dalam kondisi akut ya keluhannya pasti nyeri sangat hebat. Gitu. Itu berarti sering belanja online ya, parah ya? Tuh, sering. Kemeng, Linu, cekot-cekot. Kan belanja online cekot ya. Check out. Oh, sangat cekot berarti check out belanja online. Aduh. Kemudian biasanya kalau misalnya pasien dengan nyeri otot spesifik karena ototnya biasanya bertanya nih, dok boleh dipijat nggak gitu. Biasanya sih kita kalau misalnya memang nyerinya masih akut tidak kita sarankan untuk pemijatan. Nyeri akut itu ditandai dengan apa? Yaitu dengan rasa nyeri yang berlebihan, misalnya kita raba juga hangat, terus habis itu ada pembengkakan. Kadang orang nggak sadar gitu, ternyata punggungnya itu lebih besar atau membengkak itu dibandingkan antara sisi satu dengan sisi lainnya. Gitu. Terus kemudian kalau misalnya diraba pun teraba dia ototnya terlalu over contracted gitu. Jadi kita sebutnya spasme otot berlebihan. Itu tidak akan kita anjurkan pasien untuk melakukan pemijatan. Tapi kalau ke depannya pasien hanya merasa, dok kok mulai nggak nyaman, agak pegal-pegal saja gitu kan ya, boleh nggak dok dipijat? Nggak apa-apa, hanya untuk relax aja, stretchingin otot aja, tapi tidak dengan pemijatan yang keras. Kalau yang mendadak akut ini berarti apa dok penanganan pertamanya mungkin? Mendadak akut, kalau misalnya mendadak akut biasanya pasien kita suruh istirahat yang pertama, ya kan, istirahatkan otot yang cederanya. Kedua bisa dilakukan dengan pengompresan dingin. Dingin ya dok ya, Pakai bukan es ya, hangat bukan ya, panas. bukan Betul, panas. ya. Oke. 72 jam pertama kita sarankan pasien untuk melakukan kompres dingin. Kemudian nanti diperiksa lagi, masih hangat nggak, masih bengkak nggak. Kalau misalnya masih teraba hangat, masih bengkak, nyerinya pun masih cukup berat, biasanya kita lanjutkan dengan kompres dingin. Tapi kalau misalnya sudah lebih baik, tidak ada pembengkakan lagi, hanya rasa tidak nyaman saja, bisa dilanjutkan dengan penghangatan. Oke. Ya. Nah dokter, sebelum Ya. sebelum kita lanjut ya dokter Ya, ya, dok. mungkin boleh duduk sebentar dulu ini dok, Ya. karena memang kita harus ada yang lewat Oke, setelah yang satu ini dok. Sekaligus juga ingin mengingatkan ke pemirsa ya, bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar saraf kejepit ya, Iya. kalau merasakan lower back pain ya, Nyeri pinggang. nyeri pinggang, itu harus kayak gimana dok, penyebabnya apa? Nah tadi baru dijawab sama dokter tentang penyebabnya kalau otot, belum Ya. yang lainnya lagi. Belum. Jadi tetap saksikan Halo Dokter, dan yang ingin bertanya jangan lupa diketik pertanyaannya dan dikirimkan ke Instagram @halodoktertvr. Yes, betul sekali. Jangan kemana-mana, tetap hanya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Hari ini masih ngebahas soal nyeri punggung bawah ya. Betul. Bentar dok, bedanya pinggang sama punggung bawah itu apa? Oke, kalau misalnya pinggang itu spesifik di sebelah kanan kiri ya. Tapi kalau punggung itu betul-betul kita meraba tulang belakang kita, itu punggung bawah. Oh, gitu. makanya lebih tepat Betul. dari punggung bawah. Betul. Bukan nyeri pinggang Jadi ya. low back pain bukan waist pain. Benar. Iya kan, bener tuh mikir ke sono saya. Oke lah, ada lagi dok pengen sampaikan? Oke, Ada saya dong. lanjutkan ya dok. Silakan Ya. dokter. Oke, tadi kan kita sudah bahas gangguan otot ya dok ya. Benar. Sekarang kita mau membahas apa yang dikeluhkan pada pasien dengan kalau misalnya memang ada gangguan tulang yang menyebabkan nyeri pada tulang belakang. Ya, biasanya yang paling banyak ke dokter ortopedi adalah pasien-pasien yang memang sudah lanjut usia ataupun memang ada pengalaman cedera yang signifikan gitu dengan rasa nyeri yang sudah berlebihan gitu ya dok ya. Nah ini biasanya yang kita diagnosa ada beberapa, bisa karena pengapuran, bisa karena pergeseran akibat suatu cedera gitu, kayak dokter Nika tadi dorong gitu ya, ada kemungkinan pergeseran. Kenapa? Karena ligamennya itu kan sesuatu yang lentur ya, kalau misalnya kita tidak rajin olahraga, ligamen itu menjadi lebih lemah sehingga mudah sekali terjadi pergeseran pada tulang belakang. Oke. Ya, kemudian kita juga bisa lihat penyebab yang lain adalah pengeroposan. Selain itu mungkin gangguan-gangguan anatomi lainnya seperti terlalu membungkuk atau kifotik,
postural, atau misalnya memang dia punya gangguan tulang belakang seperti skoliosis atau bentuk S pada tulang belakangnya. Dok, maaf dok, kalau pengapuran itu selalu pada orang yang sudah tua atau muda juga bisa? Sebenarnya untuk usia muda juga bisa terjadi dok, ya namanya kita kalau saya bilang adalah karena terjadi penyakit degeneratif disc disease sebelumnya. Jadi ada bantalan antar tulangnya itu yang mengalami suatu cedera sebelumnya, namun tidak ditreat secara benar. Nah ketika bantalannya ini sudah menipis, otomatis antara tulang dengan tulang jadi sedikit nih pelindungnya. Jadi terjadi goresan pada rawan sendinya. Nah itulah yang akhirnya menyebabkan adanya suatu proses pengapuran. Bisa juga karena misalnya pada saat mudanya kita punya infeksi seperti TBC, betul TBC tulang belakang, itu juga bisa menjadi suatu pengapuran sekunder akibat si tulang belakangnya itu mengalami kerusakan pada bantalannya. Tapi bantalan itu bisa direfill nggak ya? Pakai bantal ini bisa direfill? Bisa enggak? Iya kan? Iya. Dia apa dong? Bisa diisi lagi? Digantikan. Ini sebenarnya untuk bantalan itu kalau misalnya memang sudah kerusakannya sudah cukup berat, itu bisa kita lakukan diseksi. Jadi dibersihkan, bisa juga dengan secara endoskopik gitu ya dok ya, pembersihan secara endoskopik. Jadi menggunakan teropong atau juga bisa kita gantikan dengan diskus yang baru gitu. Ada implan khususnya. Oh implan ya? Betul. Dok penasaran, kalau pergeseran, berarti dislokasi maksudnya dok? Ya betul, dislokasi atau subluksasi. Bedanya apa dok? Kalau subluksasi itu adalah pergeseran yang tidak lebih dari 50% dari tulangnya. Kalau dislokasi betul-betul dia pindah dari sendinya. Gitu. Kalau saat ini kan memang untuk pergeseran ada derajatnya tuh dok, ya namanya spondylolistesis, betul. Dia ada derajatnya, makin berat derajatnya pasti makin nyeri pastinya. Gitu. Terus kemudian untuk pengeroposan juga kita nih kadang-kadang pasiennya kan pengeroposan ini merupakan silent killer. Benar. Ya tiba-tiba pasien datang ke kita tuh hanya kok nyeri terus ya punggungnya tapi nggak tahu penyebabnya. Kemudian pasien juga kadang-kadang datang ke kita kok saya tambah pendek ya dok ya. Gitu betul, tambah pendek, posturnya tambah pendek atau tambah bungkuk. Gitu. Nah ini bisa terjadi karena faktor resiko pengeroposan ini. Nah ini sebaiknya sebelum terjadi ini kita perlu namanya pemeriksaan gitu untuk menghindari terjadinya pengeroposan lebih lanjut. Oke. Gitu. Kita lanjut dok. Silakan. Oke dok. Nah ini tadi yang saya bilang bisa menyebabkan terjadi suatu pergeseran tulang belakang, yaitu ketika terjadi ruptur ligamen. Faktor resikonya yaitu mengangkat benda berat atau gerakan mendadak atau memang jatuh atau karena kecelakaan atau ruda paksa. Nah kalau yang tadi kan sudah otot dan tulang ya, kita bahas sekarang mengenai sarafnya nih dok. Kalau misalnya sarafnya yang terkena atau mengalami gangguan, biasanya ciri khasnya seperti ini. Nyerinya dia akan merasakan menjalar, bisa ke paha, bisa ke betis, bisa sampai ke jari-jari kaki, kadang-kadang ke daerah perut juga gitu. Kemudian rasanya lebih tajam seperti tersetrum, terbakar, disilet, kesemutan, atau bahkan pasien kadang-kadang sampai saking beratnya bisa timbul mati rasa karena kerusakan saraf sensoriknya. Kemudian biasanya tidak membaik dengan pemijatan dan sifatnya bisa akut atau kronis. Bahkan kalau misalnya sudah berat, itu pasien itu bisa sampai terjadi yang namanya kelumpuhan karena gangguan motoriknya. Bisa dok, kalau misalnya memang sudah terjadi sesuatu yang berat, bisa karena jepitan, bisa karena terputus sarafnya akibat suatu trauma atau kecelakaan, ini bisa juga menyebabkan kelumpuhan pada pasien. Makanya sebaiknya sebelum terjadi itu lebih baik ditreat, jadi bisa konsultasi ke dokternya ketika sudah mengalami keluhan seperti ini. Terus penyebabnya beberapa faktor resiko, yang pasti yang pertama ya tadi seperti saya jelaskan ya, pekerjaan, jenis pekerjaan yang melibatkan seperti gerakan-gerakan mengangkat, menarik, ataupun gerakan yang tiba-tiba, even olahragawan pun ya tetap memiliki resiko untuk terjadinya cedera seperti ini, meskipun lebih jarang karena pasti kan lebih kuat ya untuk struktur anatominya. Kemudian duduk di balik meja sepanjang hari tanpa gerakan atau stretching, itu juga dapat memperberat faktor resiko untuk terjadinya nyeri pada punggung bawah. Nah ini adalah gambar yang betul ketika kita bekerja di balik meja ya.
Kemudian selain posisi yang baik, juga kita jangan lupa untuk menggerakkan otot-otot kita atau melatih atau stretching per 30 menit. Jadi jangan diem aja depan komputer, lupa gitu ya. Emang kalau udah asik depan asik komputer bener ya juga sudah ya. bener. Gitu. Kayak Kadang-kadang lembur ya. ada pasien datang ke saya, iya dok saya 6 jam tuh benar-benar sampai nggak Statis aja gitu ya? statis, saya diem aja gitu ya. Akhirnya datang ke kita ya dengan keluhan low back pain gitu. Nah, ini juga ya posisi yang salah ketika kita bekerja, apalagi kan kemarin kan sempat ya WFH banyak ya Betul. dok ya. Nah ini adalah salah satu faktor resiko yang menyebabkan terjadinya nyeri punggung Ini bawah. posisi paling nyaman buat nonton drakor nih. Iya. Iya emang begini sama Ini lagi kadang-kadang nonton drakor luput tuh, ya. mas-mas. Di WhatsApp ya? Iya, kenal saya sama dia. Kemudian juga duduk seperti ini, lihat ya dok ya untuk posisi kakinya juga diangkat satu dia ya. Ini adalah posisi yang tidak anatomis Tidak ketika ergonomis lah itu. betul, tidak ergonomis ketika kita melakukan suatu pekerjaan, terutama kalau pekerjaan kita lama depan komputer. Tapi dok gini dok, yang tadi Dok. karena posisi ini, itu penyebab LBP secara keseluruhan atau emang spesifik ngomongin saraf kejepit? Penyebab LBP secara keseluruhan ya dok ya. Berarti tadi ya ini jenis-jenis penyebab LBP ya, penyebab Betul. nyeri pinggang atau punggung Betul, bawah tadi ya. terutama kalau misalnya yang berkaitan dengan otot, ya. Kemudian ya ini tas nih ya, untuk perempuan-perempuan ini suka bawa tas di satu sisi, ya kan, Mana tasnya banyak terlalu. banget isinya lagi. Iya dok, kayak ada satu rumah make di up, bawah ada sih Iya, biasanya. bisa kita bisa masuk dalam tuh. Waduh, kalau nyari kunci aja udah kayak nyari harta karun. Jadi semua sampai selaptop kadang di dalam satu Iya. tas kan ya dok ya. Nah hindarinlah untuk menggunakan atau memakai tas-tas yang berat pada satu sisi. Kalau misalnya memang diharuskan membawa benda yang berat, lebih baik dengan tas backpack ya dok ya. Dok, kalau pada anak-anak dok, kan banyak yang bilang katanya kalau anak-anak bawa tas punggung Betul. berat itu bisa merusak tulangnya. Posturnya Itu bener juga. apa? Sebenarnya gini dok, kalau misalnya untuk merusak postur kepada anak ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena anak ini sedang masa pertumbuhan. Jadi ada yang namanya lempeng pertumbuhan pada anak-anak. Ya, ketika kita kasih benda yang terlalu berat, otomatis lempeng pertumbuhannya ini juga jadi terhambat. Betul nggak dok bisa jadi lebih pendek? Betul. Betul nggak dok bisa jadi bentuknya S, terutama kalau misalnya anak-anak yang bawanya satu sisi. Ya memang bisa terjadi resiko seperti itu. Namanya skoliosis yang sifatnya postural gitu. Oke, jadi jangan terlalu ada nggak dok patokannya misalnya harus berapa kilo gitu buat anak-anak SD kan sekarang bawaan bisa berat-berat ya? Bener. Zaman sekarang juga SD udah pakai laptop segala macam loh. Jadi Ya betul dok. gimana tuh dok? Kalau untuk ukuran berapa yang diperkenankan itu kan tergantung pada tinggi dan berat badan anak juga ya dok ya. Nggak ada patokan baku untuk berapa kilo sih gitu sebaiknya. Tapi kalau misalnya kita rasa anaknya aja udah bilang berat gitu ya, Udah oleng jalannya udah cukup. gitu. ya, Udah oleng iya kapal gitu. Sebaiknya ya kita modifikasi lah mungkin untuk buku-buku yang berat atau laptop bisa dititipkan ke pihak sekolah Iya, atau bener, disarankan itu sekolah memiliki locker untuk benda-benda yang berat untuk anak-anak gitu. Terus selain juga penggunaan tas juga karena olahraga ya. Olahraga tuh sehat bagus, tapi kalau misalnya olahraganya terlalu juga overuse juga kita juga bisa terjadi timbul gangguan pada back pain-nya gitu. Nah ini juga posturnya, ini tadi postur yang benar dan postur yang salah selama bekerja gitu. Nah ini penting juga nih dok ya, berat badan gitu. Makin berat badan kita otomatis makin tinggi peluang untuk terjadinya suatu back pain. Oke. Ya kemudian untuk orang-orang yang tidak mau mengaktifasi otot perutnya juga otomatis bisa terjadi back pain ini. Ya, ya. Oke, sebenarnya masalah back pain ini adalah masalah yang cukup bikin stressful ya dok ya, karena bolak-balik nyeri, enakan lagi, Kumat-kumatan. nyeri lagi, Kumat-kumatan, iya, betul. benar-benar. Makanya timbul akhirnya problem secara psikologisnya ini, ansietas juga timbul gitu ya dok ya, karena nyeri yang terlalu panjang, makanya sangat-sangat perlu diperhatikan. Gitu. Oke, ini kalau misalnya beberapa yang di ortopedi kerjakan gitu ya dok ya, kalau misalnya pasien datang dengan HNP atau saraf kejepit dengan grade yang sudah cukup berat gitu kan, grade ada grade 1 sampai grade 3, kalau sudah benar-benar pecah, lepas, membuat gangguan sensorik dan motorik gitu ya, pasien disarankan untuk bertemu dengan dokter ortopedi. Ya. Oke. Oke.
Dok, sebelum kita lanjut lagi dok ya, karena memang rupanya kita udah kedatangan lagi nih dok. Dokter boleh duduk dulu. Baik, dok. Dokter. Karena memang kalau bicara nyeri pinggang tadi kan udah ngebahas sampai ke arah postur dan ngomongin soal postur Clara ya. Betul. Ada lagi nih satu dokter yang memang ahli nih soal postur-mempostur. Oke, jadi Nah, memang saling berkaitan melengkapi nih, gitu melengkapi kan. juga benar. Makanya biar lebih lengkap lagi dok kita ngobrolnya ya. Langsung kita panggil Dokter Desi Erika, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo Dokter Desi. Halo, Dokter Desi. Selamat datang di Halo Dokter. Halo, Dokter. Selamat pagi. Silakan Silakan, duduk, Dok. Dokter. Silakan duduk. Dok, tadi Dokter Margareta, Dokter Silvi udah ngebahas panjang lebar nih soal nyeri pinggang, termasuk soal postur. Sebenarnya seberapa banyak dokter yang mungkin dokter tangani gitu ya, memang nyeri pinggang itu gara-gara posturnya aja nggak bener gitu. Mungkin duduknya tadi suka nyengsol banget bahasanya nggak sih? Suka miring-miring gitu kan. Miring-miring, Nah, mudah-mudahan. apakah memang banyak sebenarnya yang ditemukan? Cuma gara-gara soal postur doang sebenarnya gitu. Banyak apalagi pas kemarin kita COVID yang work from home itu posisi kerja yang tidak ergonomis itu seringkali menyebabkan gangguan postur baik itu yang low back pain maupun upper back banyak sekali. Jadi postur itu sangat mempengaruhi terhadap keluhan di tubuh kita. Nah, Oke, ngomongin postur nih, Dika ya. Kan biasanya kalau ada ya ajang kecantikan kan diwajibkan duduknya tuh kayak gini. harus itu Iya harus kan banget ya? harus di kayak gini duduknya, Oh, nggak gitu boleh ya? nggak boleh Oh, nggak ngangkat, nggak boleh. boleh, harus kayak gini. Terus juga jalannya kan pakai heelsnya panjang, tinggi kan, 15 cm, Kilometer, oh. 15 cm dok. Katanya heels itu juga bisa menyebabkan postur yang tidak sehat dan bahkan bisa menyebabkan juga saraf kejepit. Ini mitos atau fakta dok ya kira-kira? Jangan dijawab. Jangan dijawab dulu dokter. Jangan ya. dijawab dulu, ya. Anggaplah pemirsa belum dengar tadi. Iya, mudah-mudahan gak denger biar jadi clickbait ya. Jadi tadi kita akan jawab ini setelah ini pemirsa. Dan jangan lupa juga masih boleh nanya via Instagram, tinggal DM aja ke @haldoktertvri ya. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Terima kasih masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Nah kita lagi membahas tentang postur-posturan Iya. ya. Postur mana yang harusnya Dipertahankan. dipertahankan. Dan tadi ada pertanyaan ya, karena sebagai salah satu pelaku pageant nih, biasanya kan duduknya itu diwajibkan kayak gini. Kalau cowok agak nggak enak ya duduk begini, agak gimana? Iya gitu. kan kayak gitu kayak dilipat Oh gitu namanya duduk dong. Vincent kalau gitu sekarang. Baru duduk Vincent Duduk ya. Bisa Nah ya, itu Vincent duduk begini. bisa akhirnya sekarang ya. Oke. Apakah sangat mempengaruhi postur secara keseluruhan dok dan apakah juga bisa menyebabkan kedepannya ya sakit nyeri pinggang itu atau seperti apa dok? Kalau postur seperti dokter Clara ini ya, Iya. lebih ke arah nyeri bokong ya dok ya. Oh gitu ya, berarti ke pinggang nggak begitu ya? Tapi posisi seperti ini kan untuk di bokong itu ada yang namanya piriformis. Nah kalau kena di sindrom piriformis itu gejalanya mirip seperti saraf kejepit. Nyebar gitu kayak ke bawah Iya. gitu ya, kaki ya. Jadi Kalau high heels dok? Iya penggunaan high heels dok. ya kalau high heels itu sangat mempengaruhi yang namanya kan center of gravity. Jadi tubuh kita itu kalau kita berdiri tegak dengan kedua kaki napak tidak memakai heels itu semua jatuh pada tempatnya. Tapi begitu kita menggunakan heels yang lebih dari 3 cm, center of gravity kita berubah. Jadi beban tubuhnya itu jadi bergeser sehingga tumpuan di pinggang menjadi lebih besar lagi. Batasnya 3 cm dok? Iya, 3 Oh, cm. berapa ini senti Clara? 12 sih, 4 kali lipat. Oh, iya. Berarti kalau 15, 5 kali beban di pinggang ya. Titik tumpunya, Oke, oke. jadi artinya apa dok? Apakah memang tidak bolehkah seorang perempuan menggunakan heels atau memang ada caranya nih biar karena kan tadi apalagi kalau misalnya kayak kebutuhan fashion dok, Asik. harus make gitu kan? Iya. Nah itu apakah ada cara yang bisa kita kerjakan untuk meminimalisir resiko nyeri pinggang? Ya bisa sih ya. Jangan terlalu sering memakainya. Jadi kalau memang pas dibutuhkan saja, kalau sepanjang hari dan pekerjaannya berdiri terus, otomatis itu yang dinamakan repetitive injury, ya trauma yang terus-menerus, makanya akan mempercepat risikonya terjadinya sakit pinggang. Oke, Oke. tapi nggak dipakai buat maraton kok enggak? Enggak, kalau maraton pakai bakiak wudu. Dok, maaf ya dok ya sebelum ke dokter saya mau mastiin dulu ke dokter Silvi. Dok masih ada nggak dok yang mau dibahas tadi? Saat ini mungkin bisa dilanjutkan dokter Oke, Desi, baik dok kalau ya. gitu dokter Erika ada dok mungkin yang Oh ya. Slide yang mau ditampilkan dok. Oke, terima kasih. Sepertinya tadi Dr. Silvi sudah membahas banyak tentang prevalensi, definisi. Saya akan membahas dari sisi rehabilitasi medik, yaitu mengenai latihan. Ya, karena pasca op ataupun sebelum operasi, kita tetap harus mengembalikan fungsi dari pinggang kita. Ya,
sebenarnya tujuan dari latihan pada sakit pinggang itu adalah untuk mempertahankan fleksibilitas dan stabilisasi dari yang tadi disinggung oleh Dr. Silvi mengenai core muscle ya dok ya. Jadi supaya tidak kaku, tidak tulangnya makin geser, sarafnya tidak makin kejepit. Nah kita perlu melatih yang namanya fleksibilitas. Nah latihan yang fleksibilitas itu banyak sekali ya. Tetapi untuk yang basicnya kalau pasien masih merasakan nyeri pinggang bisa kita lakukan dengan posisi berbaring. Ya ini ada beberapa jenis ya yang namanya single knee. Ya kita mengangkat satu lutut mendekat ke dada, kemudian kedua lutut, kemudian ada namanya lower trunk rotation stretch, itu adalah kita men-stretching tubuh bagian bawah ya. Kemudian ada juga yang namanya stretching dari hamstring. Fleksibilitas exercise yang lain yang bisa kita kerjakan yang seperti tadi posisi dokter Clara pas duduk ya, yang disebut dengan piriformis stretch. Ini untuk merelaksasi otot-otot piriformis supaya tidak menekan saraf sciatica yang ada di belakang otot tersebut ya. Ada juga stretching di betis ya. Kemudian disebut hip flexor stretch, ini untuk men-stretching otot-otot yang ada di paha. Kemudian ada juga untuk men-stretching otot-otot di lutut dan pinggul. Yang calf stretch itu menarik ya, nggak lagi depresi kan? Enggak. Ngedorong tembok gitu. Dia lagi pengen pindah rumah, jadi digeser rumahnya ke sebelah. Dok, kalau kita bicara dari tadi ini ada 8 gerakan, ini semua low back pain sama gerakannya atau gimana? Tentu tidak. Balik lagi kembali tentang diagnostik. Ya, kita harus menegakkan dulu diagnosa seperti yang tadi Dr. Silvi sudah sampaikan, ada pengapuran, osteoporosis, pergeseran ya. Nah, itu semua harus tegak dulu sehingga kita baru bisa menentukan jenis-jenis latihan yang diperlukan apa. Oke, berarti ini bukan semuanya pakai ini enggak ya? Iya, tentunya harus diagnosa dulu ya, Dok ya. Oke, siap Dok. Oke, Lanjut, Dok. lanjut ya. Kemudian yang latihan berikutnya adalah stabilization. Ya, ini adalah untuk menstabilkan core muscle. Karena core muscle ini adalah otot yang sangat berperan dalam penyakit sakit pinggang ini. Ya, jadi ada yang namanya pelvic tilt, yaitu kita tekan ke bawah, perutnya kita tahan, ya, dalam posisi berbaring. Kemudian ada juga pelvic tilt dengan mengangkat tangan, ya, dengan mengangkat kaki dan dengan yang namanya bridging. Jadi sambil perutnya ditekan ke bawah itu, kemudian pantatnya diangkat, bokongnya diangkat ke atas. Ya, ini semua tujuannya adalah untuk core muscle. Core muscle itu adalah otot yang ada di perut pinggul. bagian dalam ya. Ya, pinggul kita ya. Oke. Dan yang berikutnya ini sering ya kalau yang suka yoga, suka pilates, ya ada namanya sedikit semi apa namanya? Sit up. Sit up. Ya, yang kata tahan perutnya. Nah, sebenarnya itu dia tujuannya untuk melatih otot-otot core kita. Kemudian dalam posisi tengkurap, ini gampang banget dikerjain ya. Tapi dalam posisi tengkurap kakinya diangkat ke belakang. Tapi tentunya untuk pasien dengan sakit pinggang saraf kejepit itu tidak disarankan ya. Nah, bila dengan pelvic tilt tadi posisi berbaring sudah oke, kita bisa lakukan dengan posisi berdiri yaitu standing pelvic tilt. Jadi seperti posisi berdiri, perutnya kita tahan, pinggangnya juga kita tahan. Ya. Maaf Dok, kalau kan tadi dokter bilang memperkuat otot core ya. Kan kalau sekarang di YouTube tuh banyak tuh ya, mungkin pemirsa juga pernah lihat ada namanya core plank. Yang plank segala macam itu boleh nggak Dok untuk pasien-pasien dengan LBP begini? LBP? Ya. Boleh. Asal ya? kita kembali lagi tadi diagnostiknya. Ya. Jadi segala sesuatu latihan yang kita resepkan itu based on diagnostik. Ya. Kemudian lanjutin ya. Silakan yang namanya wall slide ya. Jadi merambat di dinding. Merambat di dinding udah kayak akar ya. Iya, udah kayak akar rambat ya. Tapi jangan asal merambat saja karena tubuh kita itu harus benar-benar merapat di tembok. Nempel berarti ya? Iya, harus benar nempel. Bahunya nempel, bokongnya juga nempel. Baru kita bisa merambat ke bawah. Ya, tentunya tidak sampai ke bawah banget, sampai posisi paha 90 derajat terhadap kaki. Dan bukan ke atas ya, karena bukan Spiderman. Nggak akan bisa naik ke atas. Sulit. Lagi, Dok. Kalau ke atas susah ya, crawling namanya. Spiderman. Kemudian, nah kalau yang basic tadi sudah bisa kita kerjakan, kita tingkatkan lagi. Ya, resep latihannya kita tingkatkan lagi menjadi yang namanya advance. Tentunya untuk semakin menguatkan core muscle kita. Ya, ini adalah beberapa contohnya yang buat beberapa pasien agak
sulit untuk dikerjakan, tapi kembali lagi kita lihat situasi pasiennya ya. Bisa dengan namanya partial curl up itu, jadi tangannya diangkat, dibelakangkan, pahanya diangkat, ya, kemudian pelvic tilt yang tadi sudah saya jelaskan dengan posisi SLR, yaitu kakinya lurus diangkat ke atas, ya, kurang lebih 60 derajat, kemudian bridging, ya. Nah ini lumayan susah ini ya. Biasanya untuk mempermudah, kalau yang lebih advance lagi kita menggunakan namanya gym ball, ya. Itu untuk stabilisasinya, untuk balance-nya itu dapat banget. Iya, bola yang gede itu udah kayak bola yang tempat gym itu ya. Olahraga itu betul. Dan itu juga ya kalau core muscle-nya mantep banget, itu oke banget. Dan itu cepat sekali untuk mengurangi sakit pinggang. Gitu ya. Apalagi kalau sakit pinggang akibat otot ya dok. Nah itu Kemudian yang terakhir itu tentang posisi tengkurap dengan kaki diangkat dan tangan diangkat. Jadi model kayak Spiderman ya. Iya benar. Kayak orang kelelep. Kayak Superman sebenarnya, lebih kayak Superman. Superman bukan Spiderman ya, Superman. Ya. Jadi benar-benar ini untuk melatih yang namanya otot tubuh bagian belakang atau kalau bahasa medisnya trunk posterior. Ya, jadi tubuh bagian belakang itu secara keseluruhan untuk melatih otot-otot yang ada di belakang kita. Jadi otot erectospinanya kena, ya otot rhomboidnya dapet, otot quadratus lumborumnya dapet, ya segala macam otot yang ada di belakang itu semua akan dikuatkan dengan latihan ini. Oke, next ini dengan posisi apa ya nih? Merangkak, seperti merangkak gitu. Merangkak. Seperti merangkak. Tapi tangannya tetap Superman ya. Berlutut ya, dengan satu tangan diangkat, ya kemudian satu lagi dengan posisi berlutut, satu tangan diangkat dengan kaki diangkat. Nah kalau tadi wall slide kita merambat di dinding, nah satu lagi ada wall push up, ya wall push up. Kemudian yang terakhir itu half knee to stand, jadi dari jongkok ke berdiri. Nah ini adalah contoh-contoh latihan yang bisa kita kerjakan untuk kasus-kasus pada sakit pinggang. Sakit pinggang ya. Sakit pinggang, ya. Pinggang, Tapi tentunya tidak semua spesifik saraf kejepit saraf ya, kejepit, semua kembali lagi kepada diagnostik. Diagnostiknya. Silakan duduk. Terima kasih. Berarti kalau menunggu diagnostik harus ada diagnosa dulu baru boleh ngelakuin ini ya. Jadi biar lebih tahu mana yang cocok nih untuk saraf-saraf kejepit. Betul banget. Karena memang kalau kita bicara dari segi gerakannya nih kalau lagi nyeri-nyerinya pasti nggak bakal sanggup juga ya dok. Betul. Pasti malah tambah sakit yang ada kan. Tapi jadi penasaran ya, Dik, kira-kira durasinya itu sama nggak ya dengan olahraga biasa ataukah dia ada perhitungannya tuh khusus beda, gitu loh, gitu, beda. dibedain sama olahraga Iya biasa. benar ya kan. Menarik. Oke dokter tahan dulu ya, jangan dijawab sekarang ya karena ada mulai setelah yang satu ini. Yes. Dan tentunya pemirsa kita akan kembali sekaligus akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi Ya, yang betul. belum boleh langsung sekali lagi kirimkan pertanyaannya ke DM Instagram @halodoktertvri. Tetap saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Suka jalan pagi keliling komplek. Nah, apakah itu dapat dianggap sebagai sebuah olahraga? Tergantung. Jalan pagi bisa dianggap sebagai olahraga kalau memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah fotokopi KTP sama kakak. Oh enggak dong, bukan itu. Syaratnya yang pertama adalah yaitu kecepatannya dipertahankan. Jadi kalau bisa jalan itu kecepatannya jangan terlalu lambat. Agak dibuat cepat sedikit. Kayak kita kalau lagi ngejar sholat Jumat, pas khutbahnya udah mulai closing. Atau kalau misalnya nggak pernah Jumatan, ya kira-kira kalau kita jalan sambil gibah, itu gibahnya kepecah jadi beberapa episode. Jadi jangan terlalu lambat, agak dibikin cepat sedikit jalannya. Nah yang kedua adalah kita pertahankan target waktu yang ingin kita capai. Misalnya nih, saya mau jalan cepat hari ini selama 30 menit. Ya udah selama 30 menit jangan berhenti-berhenti. Jadi misalnya kalau ada tetangga yang ngajakin mampir, jangan mampir beneran. Percayalah sama saya, itu tetangga cuma basa-basi. Jadi kalau lagi jalan pagi, jangan yang model kayak begitu ada kucing ketemu, dilus-lus dulu. Ada tetangga ketemu, diajak ngobrol dulu. Apalagi yang sebaliknya, ada kucing diajak ngobrol dulu, ada tetangga dilus-lus dulu. Jangan, ya. Oke,
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena nasihat itu asik. Tadi kita ngebahas soal nyeri pinggang ya. Jadi nggak spesifik ngomongin soal saraf kejepit, tapi nyeri pinggang secara keseluruhan. Dan tadi Dokter Desi udah ngebahas soal gerakan-gerakannya. Dan memang ya tadi ya nggak bisa semua orang kerjain itu kan. Benar. Tapi kalau misalnya memang ada masalah dengan pinggang, bisa saja itu dikerjakan. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama durasi tadi ya? Karenanya. Durasi berapa lama dok? Apakah sama kayak orang sehat atau memang dikhususkan? Kalau misalnya dalam keadaan sakit itu memang cuman latihan-latihan tertentu yang kita berikan. Tapi kalau misalnya nyerinya sudah teratasi untuk maintenance atau meningkatkan fleksibilitas, itu bisa kita kerjakan kalau di rumah ya, bisa sehari 2 kali ya. Kalau dosis latihannya 3 set, masing-masing 10 repetisi, nah itu bisa kita kerjakan. Dan gerakannya bisa lebih banyak dok ya? Iya. Lebih banyak ya, wow. Akhirnya durasi pun bisa lebih panjang gitu. Benar-benar. Mungkin ada pertanyaan lagi nih ya, Dik ya sebelum lanjut. Tadi kan ini juga bisa sebelum operasi ya. Tapi dokter seberapa ngaruh gitu kan dengan melakukan ini? Apakah benar-benar bisa mencegah agar supaya tidak dioperasi? Khususnya untuk saraf kejepit ya. Dokter Sylvia mungkin. Oke, beberapa pasien yang datang ke ortopedi ya dok ya, biasanya memang kita sarankan untuk melakukan fisioterapi dulu sebelum diputuskan untuk melakukan tindakan. Berapa lama sih goalnya? Biasanya kita sarankan pasien untuk 3 bulan melakukan 3 bulan. rehabilitasi medik. Apabila sudah ada perbaikan, pasien sudah merasa lebih nyaman ya sudah. Nggak perlu Kita operasi stop mungkin. ya, betul, nggak perlu Jadi memang operasi. bisa ya dok ya dengan Sangat gerakan-gerakan bisa, ini tadi Betul. bisa mencegah agar supaya tidak dioperasi. Betul, Oke. sangat bisa. Oke. Kita sekarang ke Instagram, Clara. Oke, lanjutkan kita ya Aku Instagram. mau pertama dulu lah. Dari Yulianti. Takut panjang ya? Iya. Takut kena yang panjang ya? Takut kena yang panjang. Dok, saya mengidap sakit saraf kejepit sudah 1 bulan. Belum MRI sih, tapi udah jalani fisioterapi 2 kali. Saya mau nanya, apa betul tidur harus terlentang di lantai tanpa alas apapun baik untuk saya? Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Nah dok, banyak orang bilang katanya kalau orang yang saraf kejepit itu mesti flat, tidurnya rata. Tidurnya di alas keras ya, dok ya? Pakai lantai, nggak pakai kasur. Bener apa nggak? Ini untuk di bidang ortopedinya ya dok ya, sebenarnya kalau misalnya pasien-pasien dengan saraf kejepit atau misalnya pasien dengan low back pain, memang disarankan untuk tidur di orthopedic bed. Nah, memang dia lebih keras, ya. betul, tidak mengikuti struktur dari tubuhnya pasien tersebut. Memang akan pasien menjadi lebih nyaman gitu karena memang dia menyangga. Tidak tubuh pasien tidak benar-benar mengikuti Nyoy-nyoy gitu lah betul, istilahnya. tidak mengikuti postur dari kasurnya sendiri gitu. Cuman mungkin dari sisi rehab medik juga ya dok ya ada pertimbangan juga. Tapi untuk kalau lantai kan bener-bener keras banget dok itu. Betul. Gimana? Ibaratnya kalau udah hidup udah susah jangan bikin susah ya. jangan dipikirkan, benar. Jangan lantai banget ya dok ya? Apa gimana, dok? Jangan lantai juga. Terlalu keras. ya, Terlalu dok, keras ya. betul. Juga nggak enak ya dok ya Iya. lantai. Jadi Pengaruh kalau suhu juga tuh dingin ya. orthopedic bed itu sama seperti latex ya dok Betul kasurnya. dok. Jadi ada sedikit lah ya, keempukan tapi Iya, lebih kenyamanan. keras sedikit dibanding kasur. Jadi Tidak nggak lantai benar-benar juga ya, papan ya dok ya. Kenapa? Bukan yang papan Iya, keras itu tidak. jadi buat Ibu Yulianti ya, jadi tidak perlu tidur di lantai ya. Apalagi tidur di rumah orang, di rumah tetangga jangan. Aduh. Ini berikutnya dari siapa Clara? Pertanyaan kedua dari Bella Mikaela Mavaza. Dok, saya ada penyakit urat saraf kejepit. Urat saraf kejepit. Urat saraf kejepit. Umur saya masih 27 tahun. Masih bisa sembuh total nggak ya dok? Urat saraf kejepit umur 27 dok. Ini kita nggak tahu ya sudah terdiagnosis atau belum gitu kan. Tapi seandainya betul sudah MRI memang ada penjepitan. Umur 27 sembuh total. Nah ini nih kuncinya. Bisa nggak? Kalau untuk sembuh total ya dok ya, di sini sebenarnya sudah ada kerusakan. Mungkin kerusakannya ini sudah lama gitu, kemudian baru kita sadarin atau namanya kita sebut dengan proses degeneratif. Sesuatu yang sudah rusak lama, mungkin ya untuk sembuh total itu sangat jarang terjadi. Meskipun ya tetap keluhan akan berkurang, Minimal, tapi ya. kalau sampai dia normal, MRI-nya baik gitu ya, mungkin ada perbaikan. Tapi kalau sampai sembuh total itu sangat jarang terjadi. Oke. Jadi untuk bisa kembali ke setelan pabrik agak susah dok ya? Betul. Setidaknya tidak menyebabkan nyeri-nyeri lagi ya. Ya, tapi paling nggak udah kebantu lah, berkurang Ya, nyerinya terbantu. kan. Oke, Pertanyaan berikutnya berikutnya. dari Fandi Robiyong. Dokter, bagaimana cara mengatasi saraf kejepit di pinggang? Padahal saya masih sakit dan sampai ke kaki sakitnya tidak bisa lama berdiri dok. Thank you dokter. Tuh. Bagaimana mungkin dokter Sylvia dulu? Oke. Ntar ke dokter Desi abis ini.
Jadi untuk tata laksana dari saraf kejepit ini kita bisa mulai dari tata laksana non operatif ya dok ya gitu, bisa dengan rehabilitasi medik, pemberian obat-obatan anti nyeri, kemudian pemeriksaan penunjang juga diperlukan. Apabila memang sudah lama tidak sembuh juga mungkin dibutuhkan pemeriksaan MRI atau EMG NCV untuk kita lihat di level mana penjepitannya gitu. Apabila misalnya sudah dengan yang tindakan non operatif atau konservatif ya dengan suntikan juga, bisa dengan ablasi saraf atau mematikan saraf penyebab dari nyerinya, itu juga bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya itu semua gagal, mungkin perlu dipertimbangkan untuk konsul untuk lakukan tindakan operatif. Dokter Desi, kan sering banget orang sakit pinggang dok datang ke tempat dokter nih misalnya nih, atau ke fisioterapi sekarang juga banyak dok ya, itu digosok-gosok dok, pakai ultrasound. Nah itu kan kesannya kayak, oh nih fisioterapi nih pakai alat. Itu sebenarnya gimana sih dok? Bisa nolong nggak sih untuk yang model-model begitu? Sebenarnya kalau melihat keluhan ini Pandi ya? Mas Pandi ya? Iya, sampai ke kaki sakitnya tidak bisa berdiri lama, ini sudah menunjukkan memang sudah ada masalah penjepitan saraf ya dok ya? Iya betul. Anggaplah ini memang saraf kejepit sehingga memang perlu tidak hanya ultrasound yang gosok-gosok itu namanya digosok-gosok ultrasound. itu kan banyak. Ya tujuan ultrasound itu untuk masa relaksasi sebenarnya. Tapi kalau untuk keluhan seperti yang Pak Fandi rasakan saat ini lebih dibutuhkan itu traksi untuk mengurangi penekanan di tulang belakangnya. Nah setelah itu apa? Setelah itu ya latihan dan pemakaian korset, ya lumbal korset itu untuk mempertahankan yang sudah dilakukan oleh traksi. Itu untuk mempertahankan kita menggunakan korset pada saat melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu. Penasaran nih dok, kan kalau bicara traksi itu kan yang ditarik-tarik tuh dok. Ya. Nah kalau itu dok yang kretek-kretek Iya gitu, baru dok. mau tanya ya. Iya ada tuh film baru gadis kretek. Enggak, itu beda, Sorry. itu beda. Gak ada Oh, pakai gadis sausnya. kretek itu. Itu iya, itu gadis kiropraktor. Dok, itu gimana dok kalau yang kretek-kretek kan juga ditarik-tarik gitu. Betul. Berarti itu traksi apa gimana itu kan? Maksudnya chiropractic gitu? Ya, Iya, benar. pokoknya yang di kretek-kretek. Sebenarnya chiropractic itu untuk memperbaiki ligamen dan otot. Harus dibedakan. Kalau saraf kejepit ini kan hernia nucleus pulsus kan, jadi bantalan sendinya yang bermasalah. Jadi apakah yang satu memperbaiki ligamen dan otot bisa kita gunakan pada permasalahan dari bantalan sendi? Tentu tidak. Beda penyebabnya nih ya, beda alamat dong ya. Beda alamat palsu. Oke, berikutnya ada siapa Satu lagi? lagi pertanyaan dari Tri Yunisi Manja. Oh, Ibu Sedikit ya. Manja namanya. Assalamualaikum dok, ibu saya, waalaikumsalam. Ibu saya tulang ekornya sakit, duduk sudah tidak bisa lama. Apakah harus segera dioperasi atau fisioterapi? Dokter Sylvia dulu deh. Kira-kira kalau sakitnya di tulang ekor nih agak turun dikit lagi badannya. Iya benar. Nah, ini biasanya apa penyebabnya dok? Oke dok, sebetulnya kalau misalnya pasien dengan nyeri pada daerah tulang ekor bisa ditanyakan dulu ya penyebabnya, apakah karena ada cedera atau trauma sebelumnya, posisi jatuh terduduk, atau bisa juga karena memang degeneratif, osteoporosis sehingga terjadi pengeroposan pada daerah tulang ekor. Oh bisa ya? Bisa dok, bisa. Kemudian kita juga harus tanyakan dulu gejalanya seperti apa. Ada yang namanya Cauda-Equina syndrome. Cauda-Equina syndrome itu merupakan suatu gejala di mana saraf-saraf pada tulang ekor itu terjepit cukup berat. Gitu ya. Itu juga merupakan kasus emergensi di ortopedi. Biasanya pasien itu keluhannya yaitu gangguan pada vegetatif, kesulitan untuk buang air besar, kesulitan untuk buang air kecil, betul. Sudah ada mulai gangguan, misalnya kok jadi ngompolan ya dok ya, nggak berasa gitu, atau misalnya jadi kesulitan buang air besar. Nah itu memang sudah saatnya untuk dilakukan tindakan yang lebih progresif, yaitu mungkin tindakan-tindakan operatif. Tapi kita juga harus tahu dulu nih penyebabnya, apakah karena dislokasi. Kalau dislokasi kan bisa kita kembalikan saja dislokasinya. Tapi kalau misalnya memang sudah saraf kejepit ya mungkin harus kita bebaskan sarafnya. Nanti kita lanjutkan ke dokter Desi nih ya. Kira-kira latihan seperti apa dok yang dibutuhkan untuk kasus seperti ini? Ya, kalau seringkali keluhan yang tulang ekor sakit, pengalaman saya di praktek sehari-hari itu merupakan nyeri alih dari saraf kejepit. Jadi permasalahan utamanya sebenarnya di saraf kejepit di pinggangnya, tetapi yang dirasakan pasien itu sampai ke tulang ekor. Nah, ini memang perlu dieksplor lebih lanjut ya. Kalau memang karena saraf kejepit yang di pinggang, ya latihan yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan bisa dikerjakan pada ibunya. Ya, bisa juga memang permasalahannya di tulang ekornya langsung. Apakah memang ada patah tulang di tulang ekornya? Ya. Biasanya patah tulang itu kita kerjakan secara konservatif ya dok ya. Betul, dok. Ya, tapi harus ingat tuh sekarang yang namanya donat
bantal donat itu sudah tidak boleh lagi dipakai karena bisa menyebabkan terjadi kerusakan saraf yang lebih lanjut. Oh, bantal yang buat kayak di tempat lesehan-lesehan itu deh kayak yang donat tengahnya tengahnya bolong. Iya. Kayak ban buat berenang bukan? Iya, benar ya dok lebih ya. bagus pakai bantal kursi begitu kemana-mana dibawa ya. Mereka juga donat ya. Iya, pasti ada tengahnya bulatannya. bolong lah. Iya Kalau kan? nggak jadi bolu namanya bukan donat. Iya, iya. Oke deh kalau gitu Oke, nih. pertanyaan ada lagi? Sepertinya udah nggak ya? Habis ya? Udah habis kan? Iya, si manja yang terakhir. Iya, manis manja Bu si manja. Oke, jadi intinya nih Clara ya, setelah kita ngobrol panjang lebar sama dokter Sylvie, sama dokter Desi, kita dapat gambaran bahwasanya nyeri pinggang jangan disepelekan. Betul. Karena jangan-jangan kalau emang ini merupakan suatu hal yang sifatnya serius, kayak tadi misalnya ada penjepitan syaraf, ujung-ujungnya bisa sampai lumpuh. Benar. Tapi juga jangan khawatir juga, Betul. masih bisa dilakukan pengobatan berbagai macam, mulai dari fisioterapi sampai mungkin memang kalau perlu bisa dengan operasi yang makin canggih sekarang dok ya, nggak mungkin bar buka begitu. Betul sekali. Gitu, Memang ya, harus jadi- diwaspadai ya, harus diperhatikan postur tubuh, Nah, itu juga. duduk berdiri harus diperhatikan. Betul. Kebiasaan-kebiasaan menggunakan high heels boleh, tapi harus ada batasannya. Ini kayak ngomong ke diri sendiri ya. Ngomong sama diri sendiri doi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Sylvie dan juga Dokter Desi atas Yes. penjelasan yang luar biasa. Dan tentunya untuk pemirsa yang setia menonton Halo Dokter, terima kasih loh sudah menonton kami ya. Iya. Tetap saksikan terus Halo Dokter dan bagi yang kelewatan, Nah, jangan lupa.